Nah, jadi pertama-tama kita akan perbaiki dulu rootnya ya. Nah, ini kenapa? Soalnya kalau teman-teman lihat lagi, coba kita buka di web.php. Nah, di sini kita ada tambahan root baru ya, root/campaign, padahal di bagian atas yang ini kan sudah ada. Nah, jadi sekarang kita akan perbaiki rootnya dulu ya, biar nanti nggak ke-replace sama root yang bawah. Nah, coba misalkan teman-teman buka aja gitu ya, kita login menggunakan tab baru ya atau tab lain yang misalkan sesinya beda. Nah, untuk sekarang misalkan saya pakai salah satu extension di browser yang namanya duplicate page in new identity gitu ya. Jadi kita seolah-olah bikin incognito baru ya atau penyamaran baru. Nah, misalkan di sini saya login. Nah, ini kalau teman-teman yang belum install bisa pakai mode penyamaran ya. Bisa klik di bagian titik 3 nih terus masuk ke new incognito window gitu ya. Nah, misalkan saya masuk nih teman-teman ya sebagai admin aja gitu ya. Nah, misalkan kalau kita reload, tuh kalau misalkan loginnya sukses ada error. Errornya itu campaign.index not defined. Nah, ini kenapa? Karena root yang sebelumnya udah pernah kita buat ya, yang di bagian atas nih untuk backend. Nah, itu ke-replace sama root yang bagian bawah. Nah, jadi sekarang biar kita nggak nge-replace, kita akan bikin rootnya itu di sini aja ya. Kita akan pakai yang backend. Nah, cuman kita akan handle ketika dia itu donatur atau misalkan yang lainnya atau admin gitu. Jadi kita akan handle itu. Nah, jadi sekarang kita akan keluarkan ya teman-teman ya beberapa root yang emang bisa diakses oleh selain admin gitu ya, misalkan donatur. Nah, kalau sekarang kan ini kan cuman bisa diakses oleh admin ya. Nah, harapannya kan misalkan yang campaign/index kan itu bisa diakses ya. Jadi kita akan perbaiki itu dulu. Nah, misalkan root resource yang ini nih ya, kita akan keluarkan aja. Jadi sekarang harusnya bisa diakses oleh admin dan donatur. Nah, misalkan kita taruh aja di bawah kayak gini. Jadi untuk yang /campaign, xskip create sama xskip edit, nah itu kan bisa diakses oleh donatur dan admin. Nah, tapi kalau yang /data sama yang detail ini nih, itu cuman bisa diakses oleh admin. Kalau yang ini kan bisa donatur, bisa admin. Kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya sih simple banget, kita cuman move aja ke bawah. Nah, terus kita akan edit nih di campaign controller ya. Kita akan edit di bagian itu. Nah, cuman sebelum kita edit, coba kita ke bawah dulu. Kita akan hapus yang bagian ini. Jadi coba sekarang saya hapus. Nah, kalau kita reload lagi, yang ini soft teman-teman. Yang ini aman gitu ya, nggak ada masalah. Tapi yang ini, yang donatur gitu ya, yang campaign untuk donatur ada error. Errornya itu harus login dulu gitu ya. Nah, karena kebetulan di sini kan kita nggak login ya. Nah, sebenarnya juga kan untuk yang campaign kan harus login dulu ya. Nah, biar nanti datanya itu kan aman. Misalkan karena kita pakai user ID, berarti dia itu harus login. Jadi misalkan sekarang kita akan login pakai akun donatur aja ya. Misalkan tes@gmail.com. Ini kan otomatis ya. Redirectnya itu ke halaman project yang ada di halaman backend gitu ya. Padahal kan harapannya kan untuk yang donatur kita kan dikasih aja gitu ya view yang kayak tadi, yang ada step-stepnya gitu ya, biar nanti mereka itu lebih gampang atau lebih suka dengan UI yang bagus ya. Nah, kan kalau admin kan emang nggak terlalu peduli juga ya, baik itu UI-nya bagus atau enggak. Misalkan kita bikin yang simple juga kan admin sih yang nggak masalah gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalkan donatur kan baiknya kan kita kasih UI yang bagus. Nah, jadi untuk yang donatur kita akan returnnya itu bukan ke situ ya, bukan ke sini maksudnya. Tapi kita akan return, coba kita buka yang campaign controller. Nah, kita akan cek di sini. Jadi misalkan if gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan cek misalkan out user itu has role admin. Kalau dia has role admin akan return ke sini ya. Atau misalkan yang ini biar kita nggak rubah yang bawah. Jadi misalkan dia itu has role donatur. Kita akan return view yang front campaign.index gitu ya. Nah, ini sama, kita akan compare kategori juga. Misalkan front campaign.index kayak gini. Nah, jadi sekarang harusnya kalau misalkan kita reload, tuh sekarang keren ya. Jadi kita bisa menggunakan multiple view dengan pengecekan ya atau condition gitu ya. Jadi untuk yang admin view-nya itu di back end, kalau yang donatur view-nya itu ada di front end. Jadi kira-kira gitu ya. Nah, sekarang juga untuk yang kategori udah bisa kita pakai ya. Jadi misalkan kita back lagi ke bagian campaign/index. Nah, ini hati-hati ya, campaign/indexnya ada di front, di campaign.
Nah, kita akan tampilkan ya di sini. Jadi misalkan kita back dulu ke bagian step nih ya, ada di folder step di bagian judul yang ini. Kita akan tampilkan kategorinya di sini. Jadi misalkan sekarang teman-teman bisa langsung aja pakai for each ya kayak biasa. Nah, misalkan for each dollar kategori, misalkan $, item, kita langsung aja misalkan optionnya apa. Optionnya itu kan $key ya harusnya. Jadi kita akan tambahkan juga nanti di atasnya key. Terus yang ini misalkan $item, item untuk value. Nah, yang ini kita tambahkan juga untuk key-nya. Jadi kira-kira gini aja harusnya sih udah bisa ya. Nah, sekarang harusnya udah tampil nih drop down-nya sama kayak yang halaman donasi. Ada filter gitu ya. Cuman ini untuk drop down pilihan. Nah, di sini juga kan kita bisa beberapa nih ya. Jadi kita bisa pakai multiple. Nah, next misalkan kita juga akan tambahkan judul. Nah, pastiin juga name-nya udah ada nih ya teman-teman ya. Name-nya ada, ini untuk title, ini kategoris. Nah, untuk required kita biarkan dulu aja nggak apa-apa. Kita validasinya pakainya itu server side ya. Nah, next misalkan ini udah, kita coba isi aja ya tes gitu ya, atau apapun bebas. Nah, selanjutnya misalkan target donasinya bebas juga ya, sama. Nah, misalkan batas waktu ini kan pakainya kan tanggal ya, format. Jadi kita misalkan ini keterangannya apa, batas waktu penggalangan dana ya. Sebenarnya sih bebas saja, untuk sekarang kita cuman testing-testing aja. Nah, ini misalkan saya browse ya, ini juga sama, misalkan saya pilih yang sederhana aja, yang bebas, yang bisa di preview. Nah, cuman untuk gambar ini kita akan kasih ukuran default gitu ya, misalkan 50% aja biar nggak terlalu besar kayak sekarang. Ini kan kalau kita inspect elemen kan lumayan besar nih ya, lumayan makan space juga. Jadi misalkan yang ini kita akan tambahkan style misalkan 50%. Jadi sekarang teman-teman bisa buka lagi di bagian foto, ada di step ya, hati-hati. Misalkan yang gambar ini kita kasih kelas. Kelasnya itu misalkan W50 gini. Jadi untuk sekarang sih kita nggak perlu reload ya, tapi kalau di reload nanti otomatis gambar yang ini itu 50%. Nah, next misalkan ini keterangannya apa, bebas saja, misalkan saya kasih aja flag gitu ya. Nah, misalkan selanjutnya ini diperuntukkan untuk siapa, misalkan untuk saya. Nah, cuman ini sebelum kita bisa submit, kita perlu tambahkan form juga ya. Kayaknya kita ada yang ketinggalan nih teman-teman. Jadi misalkan kalau kita back lagi ke bawah nih, yang ini kita belum ada form. Kita akan tambahkan form. Misalkan actionnya coba kita biarkan dulu. Nah, terus yang ini pastiin ada di dalam form ya. Tambahkan juga misalkan CSRF token. Terus metodenya kita pakai aja post gitu ya, gini. Nah, untuk action kita juga sebenarnya sih bisa langsung pakai ya. Ambil dari yang ini misalkan campaign .store. Jadi sebenarnya sih kita bisa pakai ya, di sini kita akan pakai rootnya itu campaign .store yang ini. Nah, jadi misalkan kayak gini otomatis ngacunya ke store yang ada di sini ya. Nanti kita akan bikin validasi mirip aja kayak yang di admin. Nah, jadi kita kemungkinan akan modifikasi dikit ya, biar nanti kita nggak perlu bikin controller baru atau logic baru yang lumayan makan banyak resource ya. Kita akan manfaatin aja yang sudah ada. Dan juga kita akan modifikasi aja misalkan sedikit. Nah, misalkan yang ini kayaknya cukup ya segini. Kita akan lihat-lihat lagi yang bagian bawah nih ya. Nah, cuman kalau kita lihat lagi yang ini, kita kan pakainya validasinya itu kan server side ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang halaman ini, kita itu kan masih client side ya. Jadi kalau misalkan disubmit, otomatis reload halaman. Nah, coba sekarang teman-teman bisa buka lagi yang bagian konfirmasi. Nah, yang ini kan kita bikin tuh ya fungsi yang namanya submit form. Nah, kita akan manfaatin itu ya. Jadi misalkan yang lainnya juga kita bisa close aja. Foto juga sama bisa close. Kita fokus di bagian ini. Misalkan kita bikin fungsi namanya itu submit form. Nah, misalkan submit form ini kan nerima parameter ya. Nah, misalkan kita bikin aja ya namanya itu original form. Nah, sebenarnya sih bebas ya, terserah teman-teman namanya apa. Nah, next terus kita akan console log aja ya buat ngecek gitu. Nah, atau kalau teman-teman mau juga kita bisa copy aja ya dari yang campaign/index. Nah, ini yang bagian backend kita bisa copy atau coba buka dulu aja nggak apa-apa. Nah, kita akan copy yang bagian ini nih. Jadi paling nanti ada beberapa yang kita modifikasi ya. Misalkan saya replace saja semua. Nah, ini nih yang modal titik hide kita kan nggak perlu, nggak ada ya soalnya. Nah, paling kita akan tambahkan untuk fungsi show alert. Kita juga kan udah pakai admin LTI ya, jadi harusnya sih nggak ada masalah.
Nah, kita akan hapus yang table titik ajax titik reload. Soalnya kan di sini kan kita nggak pakai. Nah, harusnya untuk sekarang sih cukup ya segini ya. Cuman karena di sini kan kita pakainya ajax ya. Nah, sedangkan di layout kita, nah itu pakainya slim. Kalau slim kan kita nggak bisa pakai ajax ya. Harus kita tambahkan nih untuk yang ajax. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa buka lagi yang layout app. Kita akan copy beberapa ya. Misalkan pertama saya mau copy dulu yang CSRF token. Soalnya kan saya pakai nih yang ini. Jadi misalkan kita taruh aja setelah yang meta name viewport. Terus setelah itu kita akan copy lagi bagian bawah. Nah, untuk yang ajak setup biar nanti seragam ya. Jadi saya bisa copy terus back lagi ke bawah. Teman-teman bisa scroll aja terus kita akan paste setelah custom file input. Jadi gini aja ya, simple. Nah, kalau misalkan udah kita bisa back lagi ke front ya, yang ini nih, yang campaign titik index yang ada di front end ya maksudnya. Nah, jadi kita akan fokus ke bagian yang ini ya. Nah, cuman sebelum bisa kita pakai, kita harus reload dulu ya. Nah, pastiin juga yang show alert ini harusnya udah bisa kita panggil. Nah, coba sekarang kita buka lagi yang views campaign ini nih ya. Kita lihat-lihat lagi, mungkin ada beberapa yang emang kita perlukan ya. Kayaknya kalau lihat di sini tuh ada beberapa helper ya. Nah, kita akan manfaatkan helper itu. Jadi misalkan kita akan move aja nih ya yang ini biar nanti kita nggak ngulang ya teman-teman ya. Nah, misalkan di bagian-bagian selanjutnya juga kita akan manfaatin helper yang ini nih yang sudah pernah kita buat. Jadi nanti harusnya sih lebih sederhana lagi ya. Jadi sekarang kita bisa buka foldernya. Terus kita akan masuk ke folder public di bagian JS. Nah, jadi misalkan kita bikin aja ya file namanya custom.js kayak gini aja misalkan simple. Nah, terus kita paste yang helper tadi yang ada di campaign ya. Jadi sekarang harusnya sederhana banget ya kayak gini aja. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bikin lebih rapi lagi, kita juga bisa ambil tuh yang di bagian app yang ini. Kita akan move lagi nih yang ini. Jadi sekarang bisa lebih rapi ya. Jadi coba yang ini kita bisa close, Extwaster kita biarkan aja. Nah, terus kita bisa paste di bagian paling atas. Jadi di sini udah ada beberapa untuk custom file, ada ajak setup, ada fungsi preview, reset forum, terus loop forum dan lain-lainnya lumayan banyak ya. Nanti teman-teman bisa cek aja. Nah, kalau misalkan udah, kita akan back lagi ke sini nih ya. Kita akan include di bagian sini. Misalkan saya duplicate aja. Cuman yang ini bukan ke admin LTI ya, tapi ke folder JS, ke file yang namanya custom.js kayak gini. Nah, sisanya sih harusnya sih nggak ada masalah ya. Terus kita bisa buka lagi yang bagian front. Nah, karena kita udah punya helper yang ini, jadi kita bisa copy. Terus yang ini kita nggak perlu nih. Kita bisa hapus aja semua. Terus kita akan paste setelah admin lti.js. Jadi simpelnya gitu ya. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa tutup lagi aja, kita bisa close, coba biar lebih enak ya dilihatnya ya, biar nggak terlalu banyak file yang dibuka. Sekarang kita open lagi yang bagian view. Nah, cuman sekarang setelah kita reload ada masalah nih, ada error. Errornya apa? Coba kita cek. Errornya itu katanya jQuery 3.5.1 yang ini nih ada masalah. Coba kita open in new tab. Nah, ini kan udah ada ya sebenarnya ya. Coba saya copy dulu. Ini kan errornya ada masalah dengan ini ya SHA256 integrity. Jadi kita harus cek lagi tuh di sini ada yang di block gitu resource-nya. Nah, coba sekarang kita cek lagi ke bagian front.blade yang ini. Nah, untuk yang jQuery ini kita bisa ambil dari admin LTI aja ya nggak apa-apa ya. Jadi misalkan kita buka lagi yang app.blade. Nah, ini misalkan ribet, mohon maaf ya teman-temannya, soalnya kita harus bolak-balik filenya lumayan sering nih. Jadi yang ini saya copy aja, terus saya paste di bagian ini. Nah, kalau misalkan udah kita reload. Nah, harusnya sekarang nggak ada masalah ya. Select 2 juga kan udah tampil, udah bisa. Terus misalkan kita bikin aja tes gitu ya selanjutnya. Nah, ini setelah kita klik, katanya ada error. Tuh, errornya. Harusnya kan bukan submit ya teman-teman, melainkan ketika kita klik yang selanjutnya, yang next step itu kan cuman pindah halaman aja atau pindah step ya. Jadi kita akan perbaiki juga. Misalkan sekarang kita close dulu yang front ini biar nggak ganggu ya. Kita masuk ke bagian front.
Terus kita akan update beberapa yang di bagian judul, misalkan yang ini. Nah, terus kita akan update beberapa yang bagian front yang ini. Nah, misalkan kita akan cek dulu ya. Nah, yang ini on submit kita tambahkan submit form. Nah, untuk submit form ngirimin this. This itu apa? This itu form itu sendiri ya. Nah, beda misalkan kalau yang konfirmasi. Nah, kalau yang konfirmasi itu this titik form. Jadi kita akan ngirimin formnya sebagai parameter gitu ya, atau argumen. Nah, misalkan kayak gini aja. Jadi sekarang harus kita reload lagi ya buat ngecek itu error atau enggak. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa klik aja selanjutnya, masih error enggak tuh. Harusnya sekarang udah enggak reload lagi ya, enggak kayak tadi. Coba kita cek konsol ada error atau enggak. Nah, sekarang katanya itu ada error. Errornya itu invalid control with name categories is not focusable gitu ya errornya. Nah, ini kenapa? Nah, pertama kita pastiin dulu nih ya teman-temannya, tombol yang kita klik itu ya kalau misalkan sebelumnya atau selanjutnya itu sebagai button ya, bukan sebagai type submit. Nah, artinya apa? Kalau misalkan button kan cuman buat next atau previous gitu ya, atau kembali. Nah, kalau misalkan submit kan untuk nge-submit form. Nah, jadi kan kita harus validasi lagi tuh ya teman-teman. Jadi misalkan kita bisa buka di bagian step, kita akan update ya mulai dari judul dulu. Misalkan di bagian sini yang button kita akan tambahkan type-nya itu button gini. Nah, coba saya copy biar nanti kita bisa paste aja ya. Nah, terus misalkan kita akan update keseluruhan ya. Setelah judul misalkan ada detail, detail juga sama. Nah, detail juga sama, kita akan paste, terus misalkan foto. Nah, next misalkan setelah foto, deskripsi juga akan kita tambahkan ya. Sama yang terakhir, yang konfirmasi. Nah, untuk yang konfirmasi, kita cukup tambahkan ke tombol sebelumnya aja ya. Jadi, untuk yang tombol selesai, kita nggak perlu. Soalnya kan ini kan nge-submit form. Jadi, misalkan gitu ya. Jadi, sekarang kita bisa reload. Nah, coba kita cek lagi ya. Misalkan saya submit. Tuh, sekarang errornya udah nggak ada ya. Artinya apa? Nah, artinya kalau sekarang, untuk sekarang gitu ya, yang ini tombol ini tuh sebagai button ya, button untuk next atau previous, bukan untuk submit ya. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, harusnya sekarang kalau misalkan kita isi aja gitu ya datanya, kita bisa tes dulu ya untuk testing, nggak apa-apa, kita sembarangan aja. Yang ini kan drop down ya, drop down kalender kita harus pilih. Coba kita choose gambar aja asal. Nah, sekarang yang ini agak broken ya teman-teman ya. Kita akan perbaiki dulu. Berarti ada di bagian foto. Nah, yang ini kita kasih display-nya block aja ya. Kalau misalkan kita pakainya inspect element. Coba saya inspect dulu. Nah, yang text muted ini kan defaultnya kan inline ya. Kita bisa kasih aja misalkan deblock. Nah, kalau misalkan display-nya block, otomatis ke bawah ya, atau enter ke bawah. Nah, kita akan pakai itu. Kalau misalkan teman-teman mau tambahan margin juga bisa ya, kita bisa tambahkan margin bottom atau apa. Nah, untuk sekarang saya cukup tambahkan display-nya block aja biar gambarnya ada di bawah. Nah, next misalkan kita bisa tambahkan ajakan atau apapun ya, bebas. Terus selanjutnya yang ini juga sama, misalkan untuk siapa. Nah, kalau misalkan submit, ini akan otomatis submit ke bagian ini ya, yang submit form yang ini nih. Jadi kita akan masuk ke bagian sini. Jadi sekarang yang judul bisa kita close, detail juga sama, foto, deskripsi, sama konfirmasi kita bisa close saja semua ya. Nah, coba sekarang kita submit ya. Apakah ada error atau enggak? Harusnya sih ada error ya. Misalkan saya submit, selesai. Tuh, yang ini masih reload. Reload misalkan title minimal 8 karakter, body wajib diisi, publish date wajib diisi, dan lain-lain. Banyak ya, lumayan ya. Nah, kita akan handle itu. Nah, pertama kita akan disable dulu ya untuk tombol atau form. Nah, biar nanti kalau diklik itu nggak redirect ke halaman yang ini ya. Melainkan kita cukup tampilkan aja errornya apa. Nah, itu akan otomatis kita handle via Ajax yang ini. Jadi misalkan dokumen .read yang ini nih ya. Kita akan tambahkan juga, misalkan jQuery carikan saya form ya. Formnya itu form apa? Misalkan formnya itu BS Stepper form. Jadi kita bisa manfaatin selektor yang udah ada ya biar gampang inget-ingetnya. Nah, misalkan BS Stepper form. Nah, misalkan on apa? On submit gitu ya. Jadi ketika di submit kita akan apa gitu. Nah, misalkan fungsi kayak biasa. Nah, tinggal di fungsinya kita akan ngapain gitu ya. Di sini kita bisa tambahkan event. Nah, misalkan eventnya kita akan kasih prevent default gitu ya.
buat disable aksi default dari tombol atau form itu. Nah, terakhir misalkan kita tambahkan aja return. Jadi otomatis ketika disamping dia itu nggak ngapa-ngapain, melainkan otomatis manggil fungsi yang ada di sini nih, yang ini. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa back lagi. Ini nggak apa-apa ya, kita coba beberapa kali. Soalnya karena di sini kan pakainya stepper, formnya juga lumayan banyak ya. Jadi kita harus testingnya beberapa kali. Nah, cuman sebelum kita masuk lagi ke codingan, kita harus analisa dulu nih ya teman-teman ya. Pertama itu title. Nah, title kan minimal kan 8 karakter, oke, nggak masalah ya, berarti body wajib diisi. Nah, ini kita belum ada body ya berarti. Coba kita cek dulu di bagian formnya, coba di bagian step nih yang ini, kita kan adanya judul kan title sama kategori aja. Terus di bagian detail kan adanya goal, ended, udah itu aja ya. Terus yang deskripsi, nah deskripsi kan adanya short description sama note. Nah, kita belum ada body ya berarti. Kita akan tambahkan body juga berarti ya. Nah, jadi misalkan sekarang kita copy aja nih ya yang ini, terus kita paste. Nah, misalkan formnya akan kita update ya. Untuk yang ini kita ganti jadi apa? Body ya. Nah, misalkan keterangannya bebas saja teman-teman ya. Yang penting mendeskripsikan fungsinya gitu ya. Misalkan tulis apa ya kira-kira konten secara lengkap gitu, gini aja misal. Kalau teman-teman mau ganti captionnya atau labelnya juga nggak masalah ya, bebas saja. Terus bagian ini kita akan update, misalkan rows-nya itu jadi 5. Atau kalau kita lihat lagi yang di bagian project, nah kalau misalkan kita tambah ya, nah tambah ini itu kan ada kayak summer note gitu ya teman-teman. Nah, kita juga bisa sih sebenarnya integrasiin dengan Summernote ya. Jadi gimana kalau kita integrasiin aja sekaligus gitu ya dengan Summernote. Nah, jadi sekarang ini coba saya back dulu ke 4. Nah, terus kita akan buka lagi yang campaign di backend. Ini nggak apa-apa ya, kita buka beberapa kali. Terus saya bisa include aja nih. Saya include. Terus saya paste di bagian deskripsi aja di sini. Di bagian index juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Biar nanti kita juga bisa lihat gitu ya apa aja yang di-include. Berarti kita taruhnya di sini aja. Terus coba kita cek lagi ada perbedaan selektor enggak. Kayaknya kita perlu ada tambahan Summernote gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di summernote.blade.php, nah yang ini itu selektornya defaultnya itu Summernote. Berarti kita perlu tambahkan ya Summernote. Jadi teman-teman bisa back lagi ke sini ke kelas form control. Kita tambahkan kelas yang namanya Summernote. Nah, misalkan body sekarang udah, kita belum ada tanggal publish gitu ya, publish date. Nah, gimana kalau misalkan kita bikin aja publish date gitu ya. Nah, untuk publish date kita bisa taruh atau letakkannya di bagian detail aja ya. Ada publish date, tanggal publishnya kapan. Jadi coba publish date udah ada. Nah, next misalkan kita harus tambahkan status. Nah, statusnya itu defaultnya pending ya. Coba kita lihat di database kita di tabel campaigns. Nah, untuk status kan kita pakainya enum ya. Nah, ini kan ada publish, ada pending. Nah, kita akan defaultnya pending. Nah, cuman untuk pending kita nggak perlu set di sini ya. Kita akan setnya di controllernya aja. Biar nanti dia itu nggak ngeset value-nya langsung via konsol ataupun misalkan langsung inspect element lalu edit di HTML-nya, nggak boleh ya. Jadi defaultnya itu pending, kita akan setnya di bagian controller aja. Nah, next apa lagi nih? Nah, next kita akan tambahkan pet image. Pet image udah ada ya sebenarnya, cuman kita kurang tambahan end type ya. Di form kita perlu tambahan lagi di sini yang namanya end type. Coba saya word wrap dulu, multipart/forum data. Kita perlu tambahan ini ya. Nah, buat ngehandle file. Nah, harusnya sekarang gitu aja udah ya. Coba sekarang saya reload ulang. Nah, pastiin kita buka lagi controller yang di bagian campaign controller ini, yang di backend. Nah, kita akan kasih default yang bagian status ya. Jadi statusnya kalau dia admin atau kalau dia itu donatur. Nah, jadi biar nanti kita lebih gampang ya buat nentuin itu admin atau donatur. Misalkan di sini saya set dulu atau bikin dulu variabel yang namanya roles, taruhnya di array aja. Nah, terus yang bagian status ini kita akan hapus ya. Atau sebenarnya sih kita nggak perlu hapus juga nggak apa-apa. Nah, cuman di sini kita akan cek. Nah, kita bisa pakai if condition.
Coba saya copy aja dari yang atas ya. Semisalkan yang ini saya copy, terus saya back lagi ke sini, saya paste. Nah, semisalkan dia itu has role donatur, nah kita akan tambahkan validasi yang status ini. Jadi misalkan roles, status, nah statusnya itu enggak harus publish dan archive ya, dan enggak harus juga required. Kita akan kasih statusnya itu validasinya null label gini. Nah, misalkan gini aja ya teman-teman. Nah, tinggal yang bagian ini kita bisa replace nih. Kita replace pakai variable roles. Harusnya sekarang udah selesai ya. Soalnya kalau kita lihat lagi, kita cek lagi coba. Di sini defaultnya itu pending. Kalau dia defaultnya pending, kita nggak harus set value-nya di sini ya. Jadi defaultnya dari database misal gitu. Nah, next misalkan coba kita cek ke bagian bawah. Kayaknya sih cukup ya. Sama kayaknya cukup. Nah, berarti sekarang coba kita back lagi ke sini. Kita akan reload ya kayak biasa. Sebenarnya sih nggak di-roll juga nggak apa-apa. Pastiin buka bagian network. Soalnya kita akan kerjanya pakai Ajax. Jadi misalkan saya pilih beberapa. Terus misalkan judulnya tes. Nah, terus pastiin teman-teman lihat lagi validasinya ya. Kalau kita lihat title-nya itu minimal 8. Berarti kita harus ada tambahan ya. Misalkan tes. 1, 2, 3 kayak gini aja, yang penting 8 karakter. Nah, next misalkan kategoris kan required array, berarti udah bener ya. Short description harus diisi. Nah, sebelum short description kita akan isi aja misalkan target donasinya berapa, batas waktunya kapan. Misalkan batas waktunya akhir bulan ini ya, tanggal publishnya misalkan sekarang aja tanggal 3. Nah, nanti kayaknya yang ini perlu ditukar aja teman-teman ya, nanti tanggal publish dulu baru batas waktu penggalangan dana gitu ya. Cuman untuk sekarang kita biarkan dulu. Nah, next misalkan kita akan choose file dari picture aja. Saya pilih. Nah, sekarang 50% ya udah bener. Terus saya klik selanjutnya. Nah, terus juga yang summer note nih udah sesuai ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang yang body udah bener. Misalkan ceritakan tentang diri Anda. Nah, pastiin untuk yang short description itu kan required ya. Body minimal 8 karakter. Jadi untuk yang ini misalkan gini aja. Terus yang body pastiin lebih dari 8 karakter ya. Misalkan lorem, ipsam, dolor gitu ya. Yang penting lebih dari 8 karakter. Nah, tulis ajakan. Ajakan kan null label ya. Jadi kita bisa klik selanjutnya. Nah, ini misalkan diperuntukkan untuk siapa? Misalkan saya sendiri. Coba saya clear dulu. Saya klik selesai nih. Saya klik. Tuh, sekarang ada error. Errornya itu langsung hidden ya teman-teman. Jadi coba saya klik dulu, saya perbesar dulu konsolnya ya biar bisa lihat lagi yang bagian ini. Katanya entry tes 123 124 334 for key slug unique, berarti sudah ada. Coba kita browse, kita scroll ke bagian bawah, padahal di sini udah ada ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kan di sini kan kosong ya. Ini kan baru kita tambahkan gitu ya. Ini kan user ID-nya juga kan tes. Harusnya sih aman ya, nggak ada masalah. Nah, cuman coba kita cek lagi di sini ada error apa enggak. Kayaknya kalau lihat di sini juga nggak ada error ya. Nah, ini kenapa nih teman-teman? Kalau kita lihat di sini requestnya itu ada 2 ya. Request pertama itu sukses. Nah, request keduanya itu failed ya atau gagal. Nah, soalnya apa? Coba kita cek lagi ke bagian mana nih? Coba kita cek di bagian ini aja ya. Yang step nih yang tadi, yang konfirmasi. Yang ini kita hapus aja nih. Yang on clicknya kita hapus ya. Kita cukup pakainya on submit aja. Jadi biar nanti nggak double. Nah, cuman yang bagian ini kita biarkan aja ya. Type-nya defaultnya submit. Yang ini bisa kita close. Detail juga sama. Deskripsi juga sama. Terus sidebar-nya juga sama. Saya bisa close. Intinya sekarang itu harusnya udah sukses ya. Kalau misalkan udah sukses tuh. Kita kan bisa lihat ya. Ini kan sukses. Kalau misalkan sukses kita akan redirect ke halaman project ya teman-teman. Jadi misalkan setelah itu kita akan redirect ke sini. Nah, berarti kalau misalkan kita redirect ke sini, yang bagian ini kita harus tambahkan URL atau kita harus tambahkan lagi ya URL-nya ya, misalkan /create. Nah, /create kan untuk create. Nah, yang /campaign-nya itu untuk yang utama, untuk nampilin tabel. Soalnya kan di sini kan kita cuman bisa bikin galang dananya aja gitu ya. Kita nggak bisa ngelihat list yang udah pernah kita buat. Nah, makanya alternatif kita pakai yang ini aja ya. Walaupun kelihatannya terlalu... Nah, soalnya kan kita harus pindah-pindah ya. Tapi nggak apa-apa ya untuk sekarang. Nanti kalau teman-teman punya masukan atau saran yang lebih baik, teman-teman bisa update ya.
bisa pull request ke project yang ada di GitHub. Nanti sebisa mungkin saya juga nanti approve ya pull request dari teman-teman semua. Nah oke, next. Jadi ceritanya kita kan udah selesai nih ya, kita udah masuk datanya. Cuman ini kan kebetulan double, nanti kita bisa tes lagi beberapa kali biar nanti sukses semua ya. Nah intinya sekarang ketika sukses kita akan redirect ke /campaign gitu. Nah setelah show alert, misalkan kita kasih aja set timeout. Nah timeoutnya berapa? Misalkan timeoutnya 1 detik ya, atau 3 detik misal gini. Timeout 3 detik. Nah sebelum timeout 3 detik kita akan reset dulu formnya biar nanti dia itu nggak nge-submit ulang ya. Kalau nge-submit ulang misalkan harus error gitu ya. Jadi kita cari aja original form, terus indeks ke kosong. Nah tinggal kita reset gini. Atau sebenarnya sih kita udah punya helper yang namanya reset form. Kita bisa pakai. Nah misalkan selektornya aja. Selektornya original form gini aja, simple ya. Nah ini enaknya kalau misalkan kita punya helper, kita tinggal panggil-panggil aja ya teman-teman. Simple gitu. Nah cuman yang reset form bukan taruhnya di sini ya. Misalkan setelah alert. Nah di sini kita akan dokumen atau redirect ya. Titik location diisi dengan apa? Misalkan /campaign gitu ya. Nah, misalkan diisi dengan apa? Misalkan /campaign. Gini aja ya, simple. Nah, harusnya kalau misalkan kita /campaign lagi, nah ini kan masih ke halaman ini ya, harusnya kan ke halaman tabel. Jadi sekarang teman-teman perbaiki juga, coba kita back dulu ke web. Nah, yang web harusnya yang get data sama yang detail kita open aja ya, jadi bisa diakses oleh admin dan donatur. Jadi misalkan saya move ke bawah yang ini, nanti kalau kita ada perubahan lagi kita bisa rollback ya kayak biasa. Sekarang teman-teman bisa reload lagi yang bagian ini. Harusnya sih nggak ada masalah ya. Kita akan update lagi controller kita. Masuk ke bagian campaign controller. Nah yang ini sekarang kita bisa hapus. Jadi sekarang kita bisa hapus. Terus coba saya hapus dulu ya. Yang if condition kita akan bikin lagi method create yang ini. Jadi kita akan pakai itu. Nah pertama saya perlu kategori ini. Jadi saya bisa copy terus saya paste di sini. Nah untuk yang create itu kan khusus untuk donatur ya. Sekarang kita bisa masuk ke web. Nah yang skip create kita bisa hapus. Termasuk juga skip edit juga kita bisa hapus ya. Jadi sekarang untuk yang halaman ini itu keseluruhan ya. Jadi seluruhan metode itu bisa diakses. Nanti untuk yang aksesnya itu bebas saja admin atau donatur. Nah jadi sekarang teman-teman bisa update lagi yang bagian home. Kita akan update beberapa ya, termasuk yang URL galang dana. Kita akan update. Jadi misalkan kita back lagi ke bagian front ini nih ya. Nah jadi misalkan kita back lagi ke bagian front.blade.php. Kita akan edit di bagian header. Nah yang bagian header ini kita akan ganti ya. Misalkan untuk yang campaign kita pakainya root aja ya. Biar nanti kita nggak perlu gonta-ganti. Misalkan campaign create yang ini create ya, termasuk juga yang welcome juga sama perlu kita ganti. Berarti kita bisa masuk ke welcome, terus kita akan masuk ke /campaign. Nah yang ini kita ganti juga pakainya root aja ya. Jadi misalkan root. Nah ini sih enaknya kalau kita pakai root ya. Kalau misalkan kita nggak ada alias name itu kan URL. Kalau misalkan URL-nya berubah kita harus ganti. Nah itu lumayan repot sih ya. Enaknya pakai root atau alias name gini nih. Kalau misalkan berubah, kita nggak perlu nambahin atau ganti yang ada di file. Kita cukup ganti URL yang ada di webnya aja. Tapi tetap aksesnya ke alias yang tadi. Jadi misalkan coba saya reload dulu. Kayaknya yang welcome ada beberapa ya. Di Jumboternya juga perlu kita ganti. Jadi misalkan yang welcome ini kita back dulu ke atas. Kita scroll dulu ya maksudnya. Yang ini coba kita ganti jadi root campaign.create. Kayak gini. Kalau misalkan udah, coba kita cek reload lagi. Yang ini udah ngarah ke create, yang ini juga sama. Kalau misalkan /create, otomatis masuk ke halaman create. Kalau misalkan yang slash aja, nah itu otomatis ke halaman tabel ya, untuk nampilin list tabel. Nah cuman untuk sekarang ini masih keseluruhan nih teman-teman. Harusnya kan kalau dia itu donatur, yang ditampilin ya udah donaturnya aja gitu ya. Jadi nggak perlu keseluruhan. Kita akan perbaiki juga view-nya. Coba untuk sebagian saya close dulu ya beberapa biar nggak ribet nih. Yang front juga kayaknya saya bisa close. Front ini juga sama saya close. Terus kita akan masuk ke bagian index.
Ini kan campaign titik index, kita akan perbaiki yang bagian ini.